Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, kali ini kita mau membuat video tentang pengusaha muda. Dan sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Faisal Ismail. Di sini ada Mas Midu, di sana ada Mas Adit, Selanjutnya, Kamal, Amar. Nah, langsung saja ya. Kita langsung ngajakin pertanyaan ke Mas Mido. Bagaimana caranya menjadi pengusaha muda, Mas? Yang penting punya kreativitas dan berani mencoba, Mas. Soalnya usaha di era sekarang banyak saingannya. Jadi kita harus berusaha mungkin untuk berani mencoba. Ya, Terus itu cara merealisasikannya itu gimana, Mas? jadi misalnya kita ingin menjalankan usaha di bidang action figure, kita harus berani mencoba. Misalnya beli satu dulu, langsung terus jualnya. Ya seperti itu. Oke. Gitu doang ya, Mas? Ya, Selanjutnya itu tadi kan bahas tentang apa, Mas? Action figure. Nah, kalau menurut Mas Adit sendiri itu kayak gimana, Mas? Kalau bisnis action figure ya, kan kalau misalnya kita kayak beli terus disimpan dulu, viral kita jual lagi kan bisa. Investasi jangka panjang. Ya, Jangka pendek. ya enggak sih kan action figure kan cuman FOMO-FOMOan enggak sih? Enggak mungkin jangka panjang. FOMO-FOMOan. Tapi kalau bertambahnya waktu itu barang itu semakin langka, jadi semakin dicari bisa Semakin sama mahal. kolektor. Ya itu beda lagi. Nah, itu kan tadi kalau di action figure. Nah, misalnya nih, kalau kita sesuai di kejuruan kita itu. Nah, kan kita jurusannya teknik fabrikasi logam. Ya, Nah, itu caranya gimana, Mas, menurut Mas Kamal? menurutku ya berani membuka usaha aja, kayak bilang usaha kan difabrikasikan banyak, ada Ya. pengelasan, permesinan, bisa masuk ke PT besar kalau mau, bisa memulainya tuh dari nol buat usaha las-lasan di kecil-kecilan di rumah. Terus ambil job-job mudah yang dikasih orang, menawarkan iklan-iklan yang biasanya menawarkan jasa pengelasan. Iya. Nah, kan di usaha yang Mas Kamal sebutkan tadi kan itu harus mempunyai skill kan. Ya, Nah, cara mengembangkan skillnya itu gimana, Mas? masuk ke jurusan SMK yang sesuai dengan skillnya. Ya. Kalau bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan jurusannya. Kalau untuk sertifikat itu seberapa penting, Mas, untuk melanjutkan karir ke yang lebih tinggi itu? Wah, kalau itu pasti penting, soalnya kalau kita mau mendaftar ke PT besar, ke perusahaan besar, industri yang besar, itu membutuhkan sertifikat yang ditandatangani dipersetujui oleh orang yang berpengalaman. Dan lembaga tertentu ya. Ya, Oke. Terus misalnya nih, Mas, kan dalam sebuah usaha itu pasti ada tantangannya kan? ya. Cara mengatasi tantangan tersebut gimana, Mas? Kalau tantangan dalam usaha itu yang pasti Ya. itu selalu belajar Dari apapun itu ya, dari kesalahan ataupun dari yang Keberhasilan ya. dari keberhasilan juga bisa, kesalahan sendiri ataupun kesalahan orang lain, keberhasilan sendiri atau keberhasilan orang lain itu menjadi pembelajaran untuk meningkatkan segala itu tantangan dalam usaha. Terus pembelajaran itu juga banyak seperti mengikuti beberapa seminar atau beberapa pembelajaran untuk meningkatkan potensi atau skill yang bisa mencegah untuk Kegagalan. kegagalan dan menghadapi tantangan dalam usaha. Nah, di usahanya tadi kan berarti kan kita punya konsumen kan? Ya. Terus gimana sih caranya kita biar dapat konsumen itu, terus bisa konsumen itu percaya sama kita kalau barang ini tuh yang kita kerjain gitu loh. Kalau untuk konsumen itu kita bisa mempelajari teknik marketing. Dengan kita mempelajari teknik marketing,
konsumen akan kita akan menarik konsumen dan konsumen akan tertarik, maka dari situlah kita mendapatkan perhatian dari konsumen dan meningkatkan usaha kita. Nah itu tekniknya gimana Mas? Misalnya itu kayak membagikan brosur atau apa? Kalau untuk teknik itu ada beberapa, misalnya adalah digital marketing atau bisa juga marketing secara langsung, yaitu pemasaran mungkin bisa dilakukan di acara-acara besar, misalnya ada Sunday morning itu ketika hari Minggu. Yeah. Lalu ya apa saja acara yang mungkin dihadiri banyak orang gitu dan menarik banyak orang untuk membeli usaha kita. Lalu untuk digital marketing itu juga bisa kita memasarkan lewat YouTube, TikTok ataupun Instagram, karena di zaman sekarang itu sudah banyak teknologi yang bisa memasarkan usaha-usaha kita. Oke, baik, betul sekali. Nah, selanjutnya itu kan kita udah punya usaha. Terus cara kita menjaga konsistensi dari usaha kita tersebut itu gimana ya? Mungkin ini nggak dijawab sama satu orang lah ya. Bisa random semuanya lah ya. Kalau untuk konsistensi, yaitu yang penting jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajar itu sangat berguna untuk perkembangan zaman. Semakin berkembangnya zaman, maka ilmu-ilmu juga pasti akan berkembang dan kita harus terus belajar. Itu untuk meningkatkan konsistensi yang sudah kita lakukan untuk perusahaan kita. Kalau menurutku itu tuh jangan pernah bosan sama satu hal. Biasanya kalau kita sudah menguasai suatu hal, kita akan bosan. Dan bosan kita akan biasanya meninggalkan hal tersebut dan meremehkan hal tersebut. Bisa mungkin mempelajari skill baru, mengikuti perkembangan zaman, dan juga inovasi karya produk. Tidak hanya produk itu saja, mungkin bisa dialihkan ke yang lain gitu. Kalau menurut saya pentingnya kita menjaga konsistensi hasil dari usaha itu, terus menjaga kepercayaan pelanggan. Kalau menurut Mas Adit gimana Mas? Kalau menurutku ya, kan dari Mas Amar sama Mas Kamal kan tadi konsistensi kerja toh. Kalau dari saya mungkin dari konsistensi Mas. Ya itulah pokoknya yang bagian bahan. Misal kita awalnya kita udah pakai bahan yang bagus, terus jangan langsung drop ke barang yang jelek buat bahan. Mempertahankan kualitas. Ya. Mungkin itu saja ya dari pembahasan video kali ini, dan kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.